kita akan mengubah tadi. Ini kita sudah punya tadi ada pertanyaan penelitian, apakah ruang belajar dan ruang ujian itu mempengaruhi nilai ujian seseorang. Nah, tapi karena satu dan lain hal, kita ingin mengubah desainnya menjadi repeated measure. Misalnya karena kita siswanya sedikit gitu ya, tidak bisa meminta menggunakan banyak responden begitu, responden kita terbatas, sehingga di sini mau tidak mau kita hanya menggunakan satu kelompok. Dan di satu kelompok itu kita beri intervensi berkali-kali. Nah, maka di sini kita ubah desainnya menjadi repeated measure. Karena repeated measure ini hanya satu kelompok. Ingat ya teman-teman, row ini menunjukkan jumlah subjek. Ya, jumlah subjek. Karena ini tadi ada 4 kelompok, maka jumlah subjeknya 80. Karena ini cuma satu kelompok, berarti di sini cuma 20. Nah, data yang dari tadi 4 kelompok ini kita kopikan ke sini ya, kita transfer, kita ubah jadi format untuk repeated measure. Nah, di sini yang kita isikan adalah, ini adalah nilai ujian untuk kelompok penelitian kita ketika dia mendapatkan perlakuan ST-ST, alias ketika dia belajar di ruang kelas, ujian juga di ruang kelas. Sementara ini adalah nilai dari subjek kita ketika dia mendapatkan perlakuan STEH, alias dia belajar di ruang kelas dan ujian di ruang ujian, dan seterusnya. Oke, jangan lupa semua ini adalah nilai ujian, sehingga untuk jenis variabelnya di sini measure type ini kita ubah menjadi continuous. Nah, lalu langkah analisis apa yang bisa kita lakukan? Kita masuk ke ANOVA, repeated measure ANOVA. Nah, di sini kita lihat di sini. Nah, karena ini repeated measure, kita perlu mendefinisikan atau menuliskan ada berapa level faktor kita. Faktor kita yang pertama adalah ruang belajar. Level pertama adalah sitting hall alias ruang kelas dan exam hall. Sitting room dan ruang exam hall gitu ya. Sementara faktor kedua adalah ruang ujian. Nah, untuk membedakan ini kita pakai huruf kecil. Sama ya, sitting room dan exam hall. Nah, sehingga di sini kita peroleh nanti sebentar, ini level ujiannya. Nah, ini sudah otomatis berubah ya. Jadi di sini yang kita taruh nanti adalah ST-ST, STEH, EHST, EHEH. Karena ini kita waktu input sudah menyesuaikan ini tinggal kita masukkan, kita cocokkan saja ST-ST, masukkan ST-ST, dan seterusnya. Kemudian, ya, karena kita tidak punya kovarian dan lain-lain, ini sudah cukup seperti ini. Ya, kemudian yang kita centang di sini adalah partial eta square. Untuk model ini sudah. Kemudian untuk assumption, karena kita lihat di sini levelnya itu hanya 2, STEH dan STEH, maka sebenarnya kita tidak perlu melakukan test of sphericity karena otomatis sudah terpenuhi gitu ya. Cuman catatannya kalau nanti teman-teman levelnya ada 3, itu perlu melakukan test of sphericity. Dengan acuan jika P kurang dari 0,05 artinya sphericitas dilanggar. Nah, kalau sphericitas dilanggar, maka kita harus melakukan koreksi. Koreksi yang kita gunakan adalah di sini kita centang greenhouse geyser. Ya. Kalau sphericitas dilanggar, nanti di sini yang kita lihat nilainya adalah nilai-nilai yang di greenhouse geyser yang sudah dikoreksi. Karena ini nanti kalau ada pelanggaran sphericitas nilainya akan berbeda, gitu ya. Homogeneity test tidak perlu karena kita cuma satu kelompok. Nah, untuk normality kita lihat dari QQ plot. Nah, untuk post hoc, jika nanti signifikan, maka kita perlu lakukan. Cuman karena kondisi di masing-masing variabel bebas itu cuma 2, jadi untuk masing-masing variabel bebas, RB dan RU tidak perlu kita post hoc. Yang perlu kita post hoc karena ini ada 4 kondisi adalah interaksi antara RB dan RU. Oke. Nah, koreksi untuk post hoc kita gunakan 2K. Nah, di sini hasilnya sudah keluar. Kita lihat di asumsi dulu normalitas, normal ya, titik-titiknya
ada di sekeliling garis. Kemudian kita bisa langsung melihat ke sini. Nah, yang kita lihat adalah ini main effect dari ruang belajar, sifatnya tidak signifikan. Nah, kalau pakai repeated measure ini tidak signifikan karena di atas 0,05. Sementara ruang ujian sifatnya juga tidak signifikan. Pelaporannya sama ya dengan ANOVA. Nah, kemudian kita lihat di sini ternyata tapi walaupun ruang belajar sendiri tidak mempengaruhi nilai ujian dan ruang ujian juga tidak mempengaruhi, tapi interaksi antara keduanya ternyata berpengaruh secara sangat signifikan. Ya. F 1,19. Nah, DF-nya berubah kan ini? Residualnya 1,19 sama dengan F-nya berapa? Di sini berubah jadi besar. 28,52 titik koma P kurang dari 0,001. Partial eta square 0,60. Wah, kita lihat di sini partial eta square-nya jauh berbeda. Jadi pengaruhnya ketika didesain repeated measure itu 60%. Pengaruh dari kombinasi antara ruang belajar dan ruang ujian itu tadi. Nah, sekali lagi, kalau misal teman-teman tadi menemui data yang tidak sphericity, yang dilihat bukan yang di non ini ya, tapi yang di greenhouse geyser. Nah, kemudian karena interaksinya signifikan, kita bisa lihat ke post hoc. Di sini kita lihat yang signifikan adalah nomor 1 dan nomor 5 sama dengan ANOVA. Jadi ketika siswa kita bandingkan ya kondisi siswa ketika dia STST kita bandingkan dengan ketika dia STEH itu bedanya signifikan. Nah, di sini kesimpulannya masih sama. Ruang belajar dan ruang ujian yang sama itu berbeda secara signifikan dengan kalau ruang belajar dan ruang ujiannya berbeda. Tapi itu jadi tidak signifikan ketika ruang belajarnya di exam hall. Tapi ketika ruang belajarnya di sitting room, nah, itu jadi berbeda secara signifikan. Begitu. Nah, ini silahkan teman-teman interpretasi berdasarkan hasil-hasil yang signifikan. Kemudian interpretasi sekali lagi bisa dimulai dari sini. Hipotesis nolnya diterima atau enggak, hipotesis minornya diterima atau enggak. Kemudian kalau interaksinya signifikan, teman-teman baru bisa juga kemudian melakukan interpretasi atas dasar data ini dan kesimpulannya apa. Begitu ya. Nah, sekian dulu untuk tutorial repeated measure ANOVA. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.